hasil pertemuan itu sudah mengarah kepada yang saya bilang tadi, kesediaan, kesadaran dari Pak Prabowo bersama-sama dengan Ibu Mega untuk mengajak semua bangsa ini bahwa kita perlu membangun satu kekuatan nasional yang memiliki kemampuan untuk mengelola peluang maupun tantangan yang ada dalam rangka pelaksanaan kebangsaan dan kenegaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik-baik. Ya, teman-teman semua, pada Senin malam yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang cukup bersejarah ya, karena pada hari itu terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Sebetulnya pertemuan ini sudah direncanakan cukup lama, akan tetapi baru terrealisasi pada Senin malam yang lalu. Nah, pertemuan itu sendiri kemudian menimbulkan spekulasi. Ada apa nih? Kemudian apa sebetulnya yang dibahas? Cuman dari pihak istana sampai sekarang ini masih belum mau membuka apa sebetulnya yang dibahas. Tetapi kita tahu bahwa PDIP yang pernah mengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019, karena ketika itu Pak Jokowi merupakan kader PDIP, saat ini sedang berseberangan ya dengan Pak Jokowi ya, PDIP-nya ya. Setelah PDIP memecat Jokowi, juga Gibran dan Bobi Nasution pada Desember 2024 karena dianggap telah berkhianat. Nah, sementara kita tahu bahwa Pak Prabowo ini merupakan tokoh yang mengidolakan Pak Jokowi, bahkan kabarnya beliau menjadi presiden karena dibantu oleh Pak Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Bahkan ketika HUT Gerindra tahun kemarin, Pak Prabowo itu meneriakan hidup Jokowi, sehingga masa pendukungnya sangat kecewa dan ramai-ramai berbalik mengeritik beliau. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Amir, sebetulnya apa sih tujuan dari pertemuan itu dan dampaknya apa bagi rakyat, terutama bagi para masyarakat yang sejauh ini masih kencang menyuarakan agar Pak Jokowi itu diadili. Selain karena diduga ijazahnya itu bermasalah, juga karena sudah dinyatakan sebagai salah satu pemimpin terkorup ya, oleh CCRP. Silakan Pak Amir. Saya kira secara sederhana dan memang itu merupakan sesuatu yang sangat baku, saya kira, bahwa dalam mengelola pemerintahan negara ini kan kita akan berhadapan dengan peluang, ada juga tantangan. Betul. Nah, untuk memanfaatkan peluang itu atau untuk mengelola tantangan, kan kita butuhkan kekuatan nasional yang mampu, gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya pertemuan ini, baik kalau kita lihat dari sudut niat baik Presiden Prabowo maupun kesediaan dari Ibu Megawati untuk bertemu dengan Pak Prabowo, walau prosesnya udah lama ya, itu adalah dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat bahwa karena dalam mengelola pemerintahan negara ini kita akan berhadapan dengan ada peluang, ada tantangan yang memerlukan kemampuan untuk itu, maka kita harus berpikir bahwa dalam rangka membangun kekuatan nasional itu biasanya orang beranggapan bahwa, dan ini sudah baku, bahwa 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ya. Nah, jadi pertama-tama saya melihat bahwa pertemuan ini kita lihat di sisi kepentingan nasional adalah untuk merumuskan bagaimana membangun satu kekuatan nasional dalam mengelola pemerintahan negara ini untuk memanfaatkan peluang maupun merespons tantangan yang ada. Yang pertama dulu. Nah, tapi situasinya kemudian kita lihat bahwa ini terjadi pada masih suasana Idul Fitri. Nah, sehingga ini juga ada pertemuan ini adalah setelah sebulan kita berpuasa. Idul Fitri itu kan sebenarnya kan hari kemenangan.
Jadi pertemuan ini juga barangkali merupakan wujud dari bagaimana kewenangan kerendahan hati kita memenangkan arogansi, sehingga untuk kepentingan nasional mereka berdua harus berjumpa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sejarah kan sering terulang. Anda bisa melihat dulu beberapa tahun lalu, kira-kira beberapa saat setelah Pilpres 2019, kan ada usaha-usaha yang kemudian mempertemukan Pak Prabowo dengan Presiden Jokowi pada saat itu, yang kemudian akhirnya Pak Prabowo bersedia untuk menerima ajakan menjadi Menteri Pertahanan dari Pak Prabowo, Pak Jokowi. Gitu, berkonsolidasi. Nah, menurut pengamatan saya, mereka yang dulu mendesain pertemuan itu, juga lah yang mendesain pertemuan ini. Nah, di sini ya kita patut memberikan salut dan hal-hal yang pujian yang cukup kepada Saudara Dasko dengan beberapa kolehannya, Saudara Mujaini, dan juga tentu didukung secara operasional oleh Letjen Syafri Samsudin dalam rangka mewujudkan pertemuan ini, sehingga negosiasi-negosiasi, komunikasi-komunikasi antara via Gerindra, antara orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo, dengan orang-orang yang dekat dengan Ibu Megawati, akhirnya mereka berdua bisa ketemu. Nah, untuk melihat bagaimana esensi dan arah pertemuan itu, ada hal yang barangkali perlu kita lihat adalah pada waktu pertemuan itu, kalau dari sisi Pak Prabowo kita nggak usah bilang, tapi Ibu Mega kan didampingi oleh yang namanya Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan ini kan posisi beliau sekarang kan sebenarnya dalam Menko Polkam kan. Jadi mestinya secara formal beliau harus merupakan pendampingnya Pak Prabowo. Tapi sebagaimana dipublikasikan oleh sumber-sumber yang layak kita percaya mengenai pertemuan itu, bahwa dalam pertemuan itu Ibu Mega didampingi oleh Pak Budi Gunawan. Nah, kalau kita bicara Pak Budi Gunawan, yang pertama adalah Pak Budi Gunawan ini kan orang yang amat sangat dipercaya oleh Ibu Mega. Walaupun pada sejak saat beliau menjadi ajudan Ibu Mega waktu Wapres, sampai jadi presiden, sampai kemudian atas rekomendasi Ibu Mega diangkat oleh Pak Jokowi menjadi kepala BIN. Nah, ini kan berarti bahwa mungkin ada hal-hal yang sudah atau ingin disuarakan oleh Ibu Mega tapi belum begitu difahami oleh Pak Prabowo, maka disinilah secara intelijen dari pengalaman dia, Pak Budi Gunawan memainkan peranan itu. Nah, sebaliknya juga demikian. Mungkin saja ada hal-hal yang sudah diharapkan atau disuarakan oleh Pak Prabowo, tapi belum sepenuhnya difahami oleh Ibu Mega, maka Pak Budi Gunawan memanfaatkan posisinya sebagai salah seorang pejabat di bawah otoritas Pak Prabowo untuk memberikan pengertian kepada pemahaman kepada Ibu Mega. Misalnya dalam hal apa itu? Ya, misalnya pada saat Pak Budi Gunawan menjadi kepala BIN, waktu itu juga Pak Prabowo masih jadi Menhan. Mungkin ada produk-produk intelijen yang menyebabkan komunikasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo menjadi kurang lancar atau kurang baik. Nah, hal-hal itu yang kemudian barangkali adanya Pak Budi Gunawan di situ untuk meluruskan masalahnya. Kan bisa saja kan, ketika kita misalnya dalam situasi tertentu, Anda ngomong A, saya dengar A, tapi saya pahaminya lain. Bisa saja gitu. Nah, jadi sering dalam komunikasi politik kita akan terjadi begitu kan. Tapi itu sebabnya saya bilang tadi, maka dalam mengelola pemerintahan negara ini kita harus bersikap bahwa 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan sudah terlalu banyak. Artinya Mas Dabi ini pertemuan ini sebenarnya untuk menyatukan persepsi ya? Ya. Jadi artinya dalam rangka menjadi sebenarnya apa yang diharapkan oleh, yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang dari awal. Walaupun kita anggap bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki, misalnya dengan kabinetnya terlalu lebar, ya kan? Pembantu-pembantu seperti staf khusus, asisten ini yang terlalu banyak, sehingga boleh bilang pekerjaannya mubazir gitu kan. Nah, dan juga bisa menjadikan pemborosan anggaran belanja negara dan lain sebagainya, baik untuk membayar gaji mereka maupun untuk
fasilitas-fasilitas lainnya seperti kantor, kendaraan, biaya operasional dan lain sebagainya perlu kita perbaiki. Tapi ada persamaan antara apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan apa yang selama ini dilaksanakan oleh Ibu Mega, yaitu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, yang saya lihat ini sebenarnya beda-beda tipis dengan apa yang pernah dilakukan oleh Bung Karno dulu. Cuma beda antara istilah. Pada zaman Bung Karno kan Bung Karno menyatakan Samenbundeling van alle revolutionary krachten. Apa itu, Be? Kerjasama antara semua kekuatan revolusioner. Karena pada saat era Bung Karno itu kan era revolusi. Kalau Bung Karno bilang kan revolusi belum selesai. Nah, tapi sekarang ini adalah yang akan dituju dan yang kita harapkan hasil pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini adalah bisa membangun satu kekuatan nasional yang bertumpu di atas kepentingan nasional sebagaimana sering diwacanakan oleh Pak Prabowo, yaitu alinea keempat dari Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah untuk mengelola bangsa negara ini secara bersama-sama. Nah, di sini harus kita lihat bahwa walaupun ada indikasi bahwa dalam pertemuan itu kan tentu ada orang yang memperkirakan bahwa mungkin Pak Prabowo akan mengajak Ibu Mega dengan PDIP-nya untuk ikut dalam pemerintahan, berarti jadi anggota kabinet. Tapi di satu sisi juga internal PDIP sendiri ya ada yang bersikap bahwa udah hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo biar tetap berjalan dengan demikian, tapi PDIP tetap pada posisi oposisi agar supaya ada check and balance itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini kan sebenarnya pandangan-pandangan yang bisa memperkaya realisasi dan dinamisasi dari demokrasi yang sedang kita laksanakan sekarang ini kan. Nah tapi kita lihat bahwa dari berbagai wacana, apakah nanti akan ada unsur-unsur dari PDIP yang ikut dalam pemerintahan ataukah PDIP akan tetap mengambil posisi oposisi? Tetapi saya lihat bahwa hasil pertemuan itu sudah mengarah kepada yang saya bilang tadi, kesediaan, kesadaran dari Pak Prabowo bersama-sama dengan Ibu Mega untuk mengajak semua bangsa ini bahwa kita perlu membangun satu kekuatan nasional yang memiliki kemampuan untuk mengelola peluang maupun tantangan yang ada dalam rangka pelaksanaan kebangsaan dan kenegaraan kita. Kan selama ini ada isu bahwa sulitnya Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati itu karena pihak Jokowi tidak menginginkan pertemuan itu, mengingat posisi Jokowi sekarang berseberangan dengan PDIP. Nah, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini tidak berdampak terhadap Jokowi, atau mungkin Jokowi sendiri akan melakukan sesuatu terhadap Pak Prabowo? Bisa saja kan, beberapa hari lalu juga ada penjelasan saya yang viral sampai saya diajak dalam salah satu televisi untuk melakukan diskusi bahwa memang ada sikap masyarakat yang melihat bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini masih berada dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Sehingga ada informasi terakhir yang kita peroleh bahwa pada tanggal 20 Oktober nanti, pada saat masa jabatan Pak Prabowo 180 hari, itu akan ada demo. Nah, tapi setelah saya pantau, rupanya demo ini mengharapkan agar supaya anggapan masyarakat bahwa Pak Prabowo sekarang itu hanya presiden secara de jure tapi belum de facto, itu bisa merubah menjadi bahwa harapan mereka agar Pak Prabowo ini menjadi seorang presiden Republik Indonesia yang bukan saja de jure tapi juga de facto. Dalam arti kata bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya lagi terlepas dengan masa lalu. Bahwa sebelum Pak Prabowo menjadi presidennya adalah Pak Jokowi, maka ya Pak Prabowo harus memperlihatkan kemandiriannya. Bahwa saya adalah Presiden Republik Indonesia, kewenangan saya sebagai kepala pemerintahan begini, kewenangan saya sebagai kepala negara begini, kewenangan saya sebagai pimpinan Polri begini, kewenangan saya sebagai Panglima tertinggi TNI begini, dan akan saya laksanakan. Nah, tetapi ini kan tentu kan kita harapkan tidak bisa datang begitu saja dari Pak Prabowo. Karena di samping Pak Prabowo kan ada lembaga-lembaga negara yang juga bertugas untuk bersama-sama mendampingi, malahan bisa menjadi alat kontrol dari presiden dalam rangka mengelola negara ini. Nah, sehingga kita mengharapkan bahwa tuntutan untuk bagaimana Pak Prabowo nanti memperlihatkan dirinya tidak tergantung,
tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur atau sisa-sisa Jokowi, sehingga orang tidak beranggapan bahwa Pak Prabowo ini tidak lain akan merupakan periode ketiga dari Pak Jokowi dalam bentuk lain. Maka tentu kan dukungan-dukungan baik secara struktural, secara politis, secara strategis maupun secara regulasi juga harus diperlihatkan oleh DPR kita, juga harus oleh MPR kita, juga oleh Mahkamah Konstitusi, dan terutama sekali oleh sikap partai politik. Kan? Jadi jangan ada partai politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompok dan partainya, atau hanya karena ingin menyelamatkan tokohnya yang terlibat dari korupsi lalu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Kan selama ini kan isunya kan bahwa demo yang akan berlangsung bulan Juni-Juli itu kan untuk menjatuhkan Pak Prabowo dengan triggernya menolak undang-undang TNI yang baru. Apa kalau misalnya Bapak tadi mengatakan bahwa ternyata demo itu justru untuk mendukung Pak Prabowo, artinya upaya penolakan undang-undang TNI itu sudah ada selesai. Kenapa? Penolakan terhadap undang-undang TNI itu ya, memang masih ada pihak-pihak yang terasa masih kurang apa ya? Kurang serek lah ya. Ada istilah hari-hari dengan undang-undang TNI ini karena beranggapan bahwa dia masih akan menjalankan dui fungsi ABRI. Dan apalagi nanti ada harapan mengenai bagaimana hubungan institusional, hubungan struktural, maupun hubungan operasional antara TNI dan Polri. Ya kan? Karena kepingin misalnya TNI dan Polri disatukan aja di bawah kepemimpinan atau di bawah koordinasi dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Kan? Ada pihak-pihak lain yang kepentingan udah Polri kita letakkan apakah di bawah Mendagri, apakah di bawah Kejaksaan Agung, apakah di bawah Menteri Kehakiman dan lain sebagainya. Nah ini kan proses yang masih dalam ongoing proses untuk mengadakan rundingan kan antara pakar-pakar kita yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Tetapi persoalan ini timbul karena apa? Dalam membahas masalah ini, selain kita tidak bicara, kita tidak paham tentang sejarah masa lalu, maka kita tidak tahu juga untuk memilah-milah gitu. Sehingga kita hanya berpikir bahwa ketika ada seorang ABRI menjawab seorang anggota TNI menduduki jabatan di luar institusi TNI, kita anggap itu dui fungsi ABRI. Ya kan? Padahal sistem dui fungsi ABRI yang dipraktekkan di era Orde Baru itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan tertentunya apa? Pertama, ada partai politik yang menjadi mesin politik dari pengelolaan negara pada saat itu, yaitu Golkar. Ya kan? Nah, sehingga kita lihat Pak Harto adalah presiden, beliau adalah kepala pemerintahan, semua menteri kabinet kan di bawah beliau. Beliau adalah panglima TNI, ya kan? Beliau adalah ketua Dewan Pembina Golkar. Nah, kondisi partai politik yang lain pada saat itu kan menjadi minoritas dalam sistem demokrasi kan. Nah, apalagi didukung dengan yang namanya difungsi ABRI, itu adalah ada anggota TNI yang secara efektif duduk dalam lembaga-lembaga kenegaraan. Di era Orde Baru adalah bentuk fraksi ABRI baik di DPR maupun di MPR. Sekarang kan nggak ada, ya kan? Nah, jadi yang disebut di fungsi ABRI itu adalah komponen-komponen dan eksponen-eksponen militer yang duduk dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang ikut menentukan haluan politik kita. Kalau sekarang kan enggak. Di DPR nggak ada fraksi ABRI, di MPR nggak ada fraksi ABRI. Kan? Kan tadi Bapak mengatakan bahwa pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini sebetulnya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Tapi kan kita tahu bahwa PDIP katanya ini banyak mengatakan merupakan kandangnya dari kelompok merah yang sekarang dikenal sebagai komunis gaya baru dan ataupun PKI gaya baru. Dan selama pemerintahan Prabowo kan mereka ini pemerintahan Pak Jokowi, mereka ini punya peran sangat vital ya, menimbulkan instabilitas
dengan berbagai manuver-manuver mereka. Apa mungkin bisa tercipta persatuan dan kesatuan selama kelompok ini masih ada? Karena mereka kan jelas punya misi sendiri itu. Oke. Dan bertentangan dengan Pancasila. Kalau kita lihat pengalaman sejarah. Oke. Kelompok ini kan bukan baru ada sekarang. Ya. Di era Orde Baru juga kan ada kan. Ya. Nah, tapi di era Orde Baru itu mereka dinyatakan kelompok yang tidak bersih diri. Ya. Akhirnya tidak dipakai di mana-mana. Dilarang untuk jadi itu, dilarang untuk jadi ini, dilarang untuk jadi ini. Akibat itu mereka mengkonsolidasikan diri di luar pemerintahan. Nah, setelah Orde Baru tumbang kan mereka muncul. Nah, dari sisi perundang-undangan, dari sisi hak asasi manusia, kan mereka juga adalah warga negara yang punya hak, ya kan? Nah, mungkin ada beda. Kalau dulu menyatakan mereka secara nyata dinyatakan tidak bersih diri lalu mereka dilaksanakan ada di luar pemerintahan. Tapi sekarang oke, dia ada di mana saja, tapi ini kan dirangkum. Nah, bisa saja nanti ditugaskan kepada partai-partai yang bersangkutan terhadap mereka ini harus ada statuta tertentu yang Anda lakukan. Sehingga keberadaan mereka di partai Anda tidak mengganggu usaha kita dalam. Nah, kalau terbuka begini kan kita identifikasinya gampang. Ya kan? Tapi kalau tertutup kan agak susah. Nah, jadi saya kira ini juga bagian dari strategi yang sekarang dilakukan berbeda dengan masa lalu. Karena memang kondisi masa lalu mengharuskan ada kriteria tidak bersih diri. Sehingga mau ngurus ini harus ada keterangan ini. Mau calon DPR, mau calon MPR, mau calon DPRD harus ada litsus dan lain sebagainya. Sekarang tidak, silakan jalankan hak juga warga negara. Nah, apalagi kalau kita pakai dari sisi hak asasi manusia, yang PKI kan bapaknya, anaknya kan kita belum tahu. Nah, itu kan. Nah, tapi walaupun ada juga memang kelihatan bahwa dia tidak menyembunyikan siapa bapaknya, tapi akhirnya kan sekarang ketahuan juga berbagai kelompok yang sekarang misalnya mengadu domba antara para habaib dan kiai, mengadu domba antara sesama umat Islam kan kelihatan juga kan. Itu dia. Nah, tetapi adalah dengan kondisi yang terbuka demikian, kan identifikasi kita kan gampang, membentengi diri kan gampang, membatasi ruang gerak mereka juga kan gampang. Oke. Artinya dengan adanya pertemuan itu maka kelompok ini bisa bukan hanya dipantau ya, tapi bisa di sini maka saya menyatakan sekali lagi kita harus memberikan salut dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang ada di belakang layar. Yang mengerjakan ini sudah ada dengan perhitungan yang matang. Nah, kan tidak gampang dulu itu kan. Ketika Pak Prabowo menjadi lawan Jokowi, tapi kemudian ketika Jokowi terpilih 2019 melalui perundingan, melalui operasi senyap dan lain-lain sebagainya, beberapa pakar-pakar intel seperti Pak Hendro juga ikut terlibat, ya kan? Akhirnya kan Pak Prabowo menerima ajakan untuk jadi Menteri Pertahanannya Jokowi. Nah, dari kondisi sejarah dalam pelaksanaan pemerintahan kita ini kita harus lihat sebagai pelajaran. Kenapa kemarin begitu, sekarang begini? Oke. B, tapi pertanyaan satu lagi. Dengan adanya pertemuan ini Prabowo dengan Bu Mega, bagaimana prospek untuk Pak Jokowi ke depan, terutama kasus-kasusnya? Saya kira yang seperti saya bilang dulu kan, cuma prakteknya agak berbeda. Dulu ketika Pak Harto selesai menumpas G30 SPKI, Pak Harto kan selalu bilang, ketika orang bertanya tentang Bung Karno, Pak Harto bilang, mikul dur mendam jeruk. Itu berarti bahwa dari sisi hati nurani Pak Harto tidak akan mengatakan sesuatu tentang kesalahan Bung Karno. Tapi dalam praktek sehari-hari, karena Bung Karno kan disimpan di Wisma Yasu, tidak bisa bertemu dengan siapa saja, orang tamu harus daftar segala macam. Nah, sekarang mungkin berbeda, dipraktekkan oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega secara berbeda. Ya kan, sehingga mengurus negara ini dengan kita melihat seseorang, harus kita tidak menggunakan paradigma cinta atau benci. Bukan paradigma kontra atau pro gitu kan. Tetapi harus kita lihat ini dalam konteks
Kalau dilakukan tindakan ini dampaknya terhadap pengelolaan negara bagaimana? Ya. Ya kan? Ya, ya, ya. Kalau dilakukan ini dampaknya terhadap niat dan tekad kita untuk membangun kekuatan nasional yang masih dalam proses, ongoing proses ini, tentu kan akan terganggu. Nah, jadi kita juga harus lihat bahwa mungkin akan sampai ke sana. Bahwa yes or no, pada satu saat kita akan dihadapkan pada kenyataan negara akan meminta tanggung jawab Jokowi terhadap segala pelanggaran yang dilakukan selama 10 tahun. Iya. Ya kan? Tapi kan perlu sampai ke situ kan, tidak segampang membalik tangan, tidak segampang menggigit cabai gitu kan. Iya. Tidak segampang makan daging rendang di restoran Padang gitu. Iya. Nah, jadi kita juga harus memahami itu secara baik sehingga kita lihat misalnya ada perubahan paradigma, contoh misalnya yang disampaikan oleh tokoh kita Said Didu dalam rangka masalah PEK 2 dan PSN gitu kan. Oh, dari awal-awal itu kan kelihatannya kontra benar kan. Tapi lama kelamaan kan akhirnya dia paham juga bahwa pada hal-hal yang memang masih belum memuaskan masyarakat secara keseluruhan, tapi ada kemajuan-kemajuan yang sudah dicatat oleh Pak Prabowo dalam menetapkan kebijakan tentang PSN maupun tentang PEK 2 adalah dengan tidak memasukkan lagi ini ke dalam RPJMD, RPJMN-nya Pak Prabowo. Ini kan satu tahap yang sudah maju gitu kan, sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih menuntut kepentingannya baik terhadap proyek PSN itu, baik dari aguan maupun terhadap pertanggungjawaban Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Iya. Ya mudah-mudahan sih ya dalam pertemuan itu Pak Prabowo juga minta saran atau minta arahan atau minta izin kepada Bu Mega untuk bisa memproses Pak Jokowi ya. Saya lihat masalahnya kan gitu kan, yang saya lihat yang harus kita baca, Pak Budi Gunawan sekarang kan di bawahannya Pak Prabowo. Iya. Sebagai Menko Polhukam kan. Iya. Tapi kenapa dalam pertemuan itu dia mendampingi Ibu Mega? Ya bukan saja karena Budi Gunawan ini adalah orang yang Pak Ahmad sangat dipercaya oleh Ibu Mega. Baik sejak dia masih jadi wapres maupun jadi presiden kan. Kemudian atas rekomendasi dia maka Pak Jokowi mengangkat Budi Gunawan menjadi kepala BIN kan. Nah, kan tentu kan ada hal-hal yang mungkin antara mereka berdua maunya Ibu Mega begini belum dipahami oleh Pak Prabowo. Keinginan Pak Prabowo begini belum bisa dipahami oleh Ibu Mega. Mungkin ada yang tersembunyi dalam dokumen-dokumen intelijen yang selama ini dipegang oleh Pak Budi Gunawan, baik sewaktu beliau menjadi kepala BIN maupun ketika sekarang beliau menjadi Menko Polhukam. Ya, teman-teman, kalau saya baca dari postingan Pak Dasko di akun X yang dia memposting tentang pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu, ada netizen yang justru bertanyakan, emang apa sih manfaatnya buat rakyat gitu kan? Karena memang selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa di mana PDIP menjadi PDIP menjadi partai penguasa, kan PDIP punya peran besar dalam merusak Indonesia kan. Nah sekarang pun sejauh ini masyarakat juga dalam kebijakan makronya juga belum terasa banget apa kebijakannya Pak Prabowo, sehingga makanya masyarakat juga sebetulnya masih bertanya-tanya Pak Prabowo ini sebetulnya mau kemana, apalagi setelah dia berteriak hidup Jokowi gitu kan Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi ada sedikit gambaran ya Pak, bahwa memang ada harapan dari pertemuan itu, minimal ada beberapa masalah ke depan yang bisa diselesaikan melalui koordinasi dengan Bu Mega, bukan gitu Pak ya? Ya. Terutama yang memang jadi tuntutan masyarakat sekarang adalah kasusnya Pak Jokowi. Kemudian juga beberapa kasus lain yang paling signifikan juga sebetulnya tentang masalah PKI Gaya Baru ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu Mega juga menyadari bahwa ada yang keliru di kebijakannya selama 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Saya kira bahwa ketika Ibu Mega maupun PDIP secara jelas menolak permintaan Pak Jokowi untuk masa jabatan ketiga, saya kira itu barangkali merupakan puncak dari kesadaran PDIP dan Ibu Mega terhadap kesalahan mereka yang menjadikan Jokowi sebagai presiden petugas partai, tapi ternyata dalam melaksanakan tugas partai itu dia melenceng terlalu jauh kan gitu. Betul. Nah, dan tidak menguntungkan PDIP juga. Tidak menguntungkan. Jadi penolakan sebenarnya merupakan wujud dari kesadaran mereka. Nah, pertemuan ini barangkali yang saya lihat. Iya, kan? Iya. Memang ketika masih hidup pun Pak Taufik Kemas sudah mengingatkan ya, Pak Jokowi ini bisa menjadi pengkhianat. Dan ternyata
Pak Taufik Kemas itu omongannya terbukti, dan itu mungkin yang menyadarkan Pak Bu Mega ya, bahwa bagaimanapun PDIP itu harus punya sikap yang tegas terhadap kader yang satu ini, sehingga akhirnya dipecat gitu ya Pak ya. Ya sama aja, misalnya sekarang orang kan menerima, ada kelompok-kelompok tertentu, katakanlah teman-teman dari NU yang menerima kepresidenan Pak Prabowo ini kan dia pernah diramalkan oleh Gus Dur bahwa Pak Prabowo ini akan jadi presiden di hari tua kan. Iya. Tapi kalau dia nggak dicurangi, sebetulnya dari 2014 dia jadi presiden. Iya. Ya teman-teman semua, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Amir. Semoga apa yang dikatakan Pak Amir tadi, ini seperti tadi saya katakan, memberikan gambaran yang ya cukup jelas ya, apa sebetulnya tujuan dari pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo, sehingga bagi yang masih meragukan gitu ya, sebetulnya Pak Prabowo ini mau ngapain ke depan, sudah mulai mendapatkan gambaran juga, apalagi seperti kata Pak Amir tadi, Pak Said Didu pun sekarang sudah bisa membaca, minimal dengan Pak Prabowo tidak memasukkan pick gua sebagai PSN di RPJMN-nya gitu ya Pak Amir ya. Pak Amir, terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Ya teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.